Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang singkat ini, kita akan membahas tentang ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan terkecuali hanya naungan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzlihumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Imam yang adil itu adalah pemimpin yang tidak pandang bulu kepada siapapun. Apakah si A memilihnya atau tidak. Kalau sekiranya si A susah, dia akan terus membantunya. Ketika dia menegakkan keadilan, dia tidak seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya, kalau ada rakyat yang susah dan kemudian bersalah, maka dia tindas habis-habisan. Sementara kalau ada yang kaya raya ataupun pejabat yang memiliki kekuasaan yang salah, maka kemudian dia tumpul ke atas. Tapi pemimpin yang adil itu tidak. Dia tetap melakukan keadilan. Dan dia berlaku adil dan tidak pandang bulu. Kemudian yang kedua, wasyabbu nasya'i bi'ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya orang tua yang taat beribadah, ya wajar saja. Karena dia sudah mengetahui bahwa dia akan menyusul tempat kembali. Namun majelis yang dirahmati Allah, kalau ada orang tua yang umurnya sudah senja, tapi kemudian dia tidak mau beribadah, maka ini yang kurang wajar. Masa dia sudah tahu dia akan kembali kepada Allah, tapi nekat tidak membawa amal dan bekal. Maka pada hadis ini disebutkan, ada seorang pemuda belia yang tumbuh dewasa, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memperturutkan hawa nafsunya. Dia terus-menerus mengikuti perintah Allah, dan kemudian menjalankan apa yang diperintahkannya, dan meninggalkan apa yang dilarangkannya. Maka pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah ini akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbahu mu'allakum fil masajid. Seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Senang rasanya kalau dia menghadiri masjid. Kalau sekiranya azan berkumandang, dia bersegera menuju ke masjid, memakmurkan masjid, membangun masjid, dan kemudian membersihkan masjid. Intinya mu'allakum fil masajid. Terikat sekali hatinya dengan masjid. Kalau sekiranya dia kemanapun pergi, masjid, masjid, masjid yang selalu yang ingin ditujukannya. Maka apabila ada seseorang yang memiliki hati yang terpaut dengan masjid, maka dia kelak akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Orang berteman karena harta. Kalau sekiranya harta hilang, maka pertemanan pun akan binasa. Tapi apabila seseorang berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
baik temannya dalam keadaan susah, baik temannya dalam keadaan kaya, baik temannya dalam keadaan senang dan kala duka, dia terus mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Kemudian yang kelima, warajulun da'athum ra'atun zatu mansib wa jamal faqal inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Hal ini dapat kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ketika dia digoda oleh Zulaikha. Namun dia menolak, aku takut kepada Robku. Aku takut kepada Tuhan yang telah menciptakanku. Maka ketika ada seseorang yang menolak dan dia tidak memperturutkan hawa nafsu dan keinginan si perempuan tersebut, maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Dan kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu bi yaminih. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Majelis yang dirahmati Allah, kita memberi, kita berinfak, tapi tangan kiri kita tidak mengetahui. Artinya, ketika kita memberikan sesuatu yang berharga, jangan pernah kita ungkit-ungkit. Itu kan karena saya. Kalau bukan karena saya dan lain sebagainya, maka majelis yang dirahmati Allah, hal ini yang disebut tangan kirinya pun tidak mengetahuinya. Artinya, dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, warajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Orang yang takut kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lantas ia pun mengadukan tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Dan orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena ketakutannya maka dia meneteskan air mata, dan orang ini akan mendapatkan yaitu naungan pada hari kiamat nanti. Karena orang yang rajin berzikir pada Allah dengan benar menghayati, hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takutnya dia kepada Allah. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi, menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan karena lebih akan terjaga daripada ria. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan terkecuali hanya naungan Allah. Semoga kita mendapatkan naungan di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.